Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengucapkan salat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan kaum kerabat beliau serta orang-orang yang istiqamah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ya. Kita lanjutkan bacaan ayat kita dalam Quran surah Al-An'am. Ayat berapa sekarang? 38. Ya. 39. Ya. Silakan dibaca 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa dhulumat. Man yasha'illahu yudlilhu wa Man yasha'illahu. yudlilhu wa Hah? Apa bagian baca? Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkum as-saa'atu aghayra Allahi tad'un in kuntum shadiqin. Ya, sudah cukup. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Katakanlah hai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Nah. Walladzi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil dhulumat. Dan walladzina, dan orang-orang yang kadzdzabu, mendustakan, biayatina, dengan ayat-ayat kami. Summun, mereka itu tuli, wa bukmun, dan bisu, fil dhulumat, mereka di dalam kegelapan. Man, barang siapa, yasha'illah, yang Allah menghendaki, yudlilhu, menyesatkannya, untuk menyesatkannya, wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, yaj'alhu ala siratim mustaqim, Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Ya. Nah, ini dulu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 39. Ya. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Di ayat ini disebutkan oleh Allah setelah menyebutkan tentang apa? Tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa burung
yang terbang atau berupa binatang-binatang atau makhluk yang melata. Semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diberikan rizkinya. Dan sebelumnya ayat ke-37 itu orang-orang yang mendustakan ayat Allah ini mereka mengatakan laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Apa artinya? Mengapa tidak diturunkan kepadanya ayat, bukti, atau mukjizat? Ya. Dan itu dijawab oleh Allah Azza wa Jalla bahwa ayat Allah itu bagi orang yang beriman ya alam semesta itu. Ya. Bagi orang yang ingin menggunakan akalnya, alam semesta itu sudah tanda kebesaran Allah. Coba lihat kata Allah Azza wa Jalla, semua yang melata di bumi. Yang melata itu dari yang paling kecil. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, minhum man yamshi ala batnihi, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba'. Jadi yang melata di muka bumi itu, di antaranya ada yang yamshi ala batnih, yang jalan di atas perutnya. Dan itu banyak sekali. Melata dia, ular, cacing. Itu kan di atas perutnya itu. Ya, kaki 1000, apa jadi, lipan apa semua. Itu pakai perutnya dia berjalan. Ular itu pakai perutnya berjalan. Cacing juga. Bahkan cacing tidak kelihatan matanya di mana cacing itu. Pernah ada lihat mata cacing? Ya. Ulat, cacing, ulat. Cacing paling unik itu, tidak kelihatan matanya. Tapi dia tahu mana jalan. Itu kalau orang berakal itu, tidak mungkin itu tidak ada yang ciptakan. Ya. Tidak mungkin ada, tidak mungkin tidak diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Bayangkan cacing. Bahkan dia berjalan begitu tidak ada matanya itu di dalam tanah lagi, cacing tanah itu. Ya. Kita ini yang punya mata 2 yang besar. Kalau gelap terus tidak kelihatan. Kalau kita matikan lampu tidak kelihatan kita mau jalan kemana. Biar pohon kelapa besar itu biasanya ditabrak. Ya kan? Ditabrak kalau gelap gulita itu. Walaupun kita sudah sering di sini, walaupun kita bilang kita sudah hafal jalan, kalau gelap sekali, kita kadang-kadang tendang batu dan seterusnya. Tapi cacing matanya tidak kelihatan dan dia tidak punya kaki, berjalan dengan perutnya di dalam tanah. Bayangkan, di dalam tanah, dia tidak tersesat. Ya. Nah, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardh wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsal. Dan tidak juga burung itu yang terbang bi janahihi. Ya, terbang dengan 2 sayapnya. Padahal sayap burung itu lemah sekali. Sayap burung, coba kalau kita tangkap burung, baru patahkan sayapnya, langsung patah begitu dia. Sementara kita punya tangan nih kuat, ya tulangnya kuat. Tapi burung bisa terbang. Coba kita mau terbang. Kalau kita terbang coba dari atas ini, terjun ke bawah, dari atas masjid, ya coba begitu terbang. Tidak bisa. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih tulang yang lemah, kropos, ya, tulang burung itu kan kecil sekali. Dan tidak kuat tulang itu. Tulang sayapnya itu.
tapi bisa membawa dia terbang tinggi ke angkasa, jauh ke sana. Kita tidak bisa mencapai tempatnya kalau tidak pakai alat. Tapi dia terbang tinggi, Masya Allah. Nah, itu kata Allah Azza wa Jalla. Ma farratna fil kitabi min syai'. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada suatu pun yang luput dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi walaupun demikian, ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 39, orang yang mendustakan ayat Allah itu dia tidak mau terima. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, walaupun dikasih dia bukti sebanyak apapun. Bukti alam semesta, bukti makhluk-makhluk, bukti langit yang tidak ada kaki. Kemudian laut. Laut ini tidak ada pinggirnya. Tapi bayangkan bumi ini kan bulat, ya kan? Bumi ini bulat. Tapi laut tidak tertumpah. Coba kita ambil gayung, baru kita balik begitu, tumpah airnya kan? Tapi laut. Dan bumi ini kan sebagian besar laut. Sebagian besarnya air. Baru bulat, modelnya bulat. Tapi tidak tumpah dia punya air. Coba kalau kita ambil bola. Airnya kita siram dengan air itu bola itu. Pasti menetes airnya kan? Menetes airnya, menetes. Tidak melekat di situ. Tidak melekat di bola itu, pasti dia menetes. Yang melekat itu paling sisa-sisanya saja. Tapi bumi ini bulat, sekian besar. Baru air lautnya sekian banyak. Air laut itu kalau diminum manusia tidak habis. Ya kan? Coba minum air laut. Tapi Masya Allah, dia tidak tumpah. Ya kan? Itu bukti Allah itu Maha Kuasa. Dan yang menciptakan itu memang super hebat, maha hebat. Tapi kata Allah, bagi orang yang mendustakan Allah, dia tidak mendengar itu. Ya. Walladzina kadzdzabu biayatina sum. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla, mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat yang berupa ayat firman Al-Qur'an, ayat Qur'aniyah, atau ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih betapa banyak pun mereka, Allah bilang sum. Mereka itu tuli. Ya. Mereka tidak mau dengar. Ya. Nah itu bahayanya mendustakan ayat Allah. Ya. Bahayanya mendustakan ayat Allah. Kalau orang yang terbiasa mendustakan ayat Allah, Allah kasih bukti apapun, dia tidak akan bisa. Atau ayat itu tidak akan bisa menembus telinganya. Ya. Tidak akan menembus telinganya. Kalau telinga sudah tidak tembus, padahal telinga itu hanya tipis. Ya. Dan tulang telinga itu kan tidak keras. Ya. Tidak keras seperti tulang tangan. Tipis telinga itu. Tapi kalau dia tidak mendengar ayat Allah, biar tipis-tipis tidak tembus. Bayangkan. Kalau orang yang telinganya tidak tembus oleh ayat Allah, nah itu tidak tembus juga oleh azan itu. Ya. Biar 1000 masjid dikelilingnya, azan sama-sama. Tidak tembus dia telinga. Tidak tak bangun dia. Ya. Banyak orang tidak tembus telinganya mendengarkan azan. Ya. Kenapa? Allah bilang sum, tuli. Ya. Tuli bahasa Gorontalo. Hah? Itu. Bayangkan, pagi-pagi setiap, Masya Allah kita ini di Gorontalo, setiap 5 kali sehari, masjid azan itu di mana-mana. Azan di mana-mana masjid. Bahkan masjid dekat-dekat, jarak-jarak 100 meter masjid.
Jarak 200 meter masjid. Tapi yang datang ke masjid, itu saja. Paling Pak Imam, kemudian yang azan, anak-anak. Yang banyak anak-anak yang mengaji Iqra. Yang lain tidak datang. Masya Allah. Makanya kalau sudah sum itu sudah selesai urusan. Ya, summun. Ya kata Allah, summun. Walladzina kadzdzabu biayatina. Sum, apa katanya Syekh Al-Imam Asy-Syaukani? La yasma'una bi asma'ihim wa la yantiquna bi alsinatihim. Nazalahum manzilatan man la yasma' wa la yantiq li'adami qabulihim lima yanbaghi qabuluhu minal hujajil wadihati wad dalailis sahihah. Kenapa mereka dikatakan tuli oleh Allah Azza wa Jalla? Karena mereka tidak mendengar dengan pendengarannya dan tidak berbicara atau tidak bisa bicara dengan lisannya. Nazalahum manzilatan man la yasma' wa la yantiq. Mengapa mereka diibaratkan atau disamakan dengan orang yang tidak mendengar dan tidak bicara ini? Li'adami qabulihim. Lima yang bagi qabuluhu. Karena mereka tidak menerima apa yang seharusnya diterima. Karena mereka tidak menerima apa yang seharusnya diterima. Minal hujajil wadihah. Berupa hujah-hujah yang sangat jelas. Wad dalailis sahihah. Dan bukti-bukti yang benar. Ya. Jadi orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala itu disamakan dengan orang yang tuli atau bahkan disebut tuli oleh Allah Azza wa Jalla, tuli yang sebenarnya, ya, tuli yang hakiki. Ya. Tuli yang hakiki. Karena ada orang yang tuli telinganya, fisiknya tuli, tapi dia taat. Ya, bisa taat dia. Ada orang yang buta matanya, tapi taat. Maka itu sebenarnya tidak buta dia. Dan orang tuli tapi masih taat berarti sebenarnya dia tidak tuli. Hanya fisiknya saja. Tapi yang tuli, yang hakiki itu kata Allah ini. Orang yang punya telinga sempurna, punya mata sempurna, punya lisan sempurna, tapi tidak menerima apa yang seharusnya dia terima. Dia tidak menerima ayat-ayat Allah. Dia tidak menerima bukti-bukti yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia mendustakannya. Bahkan dia mendustakan ayat-ayat tersebut. Dan dia mengatakan, bumi ini tidak ada yang ciptakan. Yang bumi ini terjadi begitu saja dengan sendirinya. Terjadi begitu saja dengan sendirinya ini bumi. Di pohon-pohon, manusia itu terjadi dari apa? Dari proses katanya, proses kehidupan manusia itu panjang. Mulai dari yang merangkak, ya. Kemudian dia mulai berdiri, kemudian dia mulai berjalan, dan jadi akhirnya jadi seperti sekarang. Jadi awalnya kita ini apa? Makhluk yang merangkak. Nah, seperti yaki itu. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah kera. Ya. Nah itu orang seperti itu dia tidak mengimani Allah itu menciptakan manusia sudah jadi seperti itu. Biar dikasih bukti dia tidak terima. Nah, dia tidak beriman. Kalau kera itu jadi manusia, berarti sudah tidak ada kera sekarang. Karena sudah jadi manusia semua, katanya kan kera berubah jadi manusia. Kalau sesuatu yang berubah jadi manusia, berarti dia sudah tidak ada. Tapi ketika manusia ada dan kera itu ada, itu menunjukkan bahwa makhluk ini berbeda. Kera tetap kera, manusia tetap manusia. Dan itu semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kera diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah.
tidak jadi dengan sendirinya. Bumi diciptakan oleh Allah dan seterusnya. Jadi ada kalau tidak salah itu dialognya Imam Abu Hanifah dengan orang yang mulhid. Mulhid itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Entah Imam Abu Hanifah atau Imam Malik Allah Ta'ala alam. Intinya ketika orang mulhid itu mengatakan dunia ini jadi dengan sendirinya. Tidak ada yang ciptakan dunia. Bumi ini tidak ada yang ciptakan. Dia jadi dengan sendirinya. Dengan proses alamiah begitu. Jadi dengan sendirinya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan orang tersebut. Bilang, itu di pantai ada perahu. Ya, ada kapal besar. Itu kapal besar. Bersandar di pelabuhan. Sandar di pelabuhan dia. Baru kalau dia mau menyeberang bawa barang, ya, tiba-tiba dia angkat sendiri itu barang ke dalam perutnya. Jadi ada kapal sandar, dia bilang ini ada barang di samping, ini barang mau diseberangkan ke sebelah. Nah, itu kapal yang angkat dia punya barang dikasih masuk di perut, ya, dikasih masuk di perut. Kalau sudah penuh dia bilang, nah, dia sudah mulai sendiri geser sedikit, geser. Dia sudah mulai berubah haluan, baru dia berlayar ke sebelah. Sampai di seberang, mendekati pelabuhan, dia memperpelan dia punya jalan. Lama-lama dia berubah haluannya, kemudian dia minggir sedikit demi sedikit sampai nempel di pelabuhan. Baru setelah dia nempel, dia kasih keluar barang-barang yang di perutnya, dia atur sendiri di pelabuhan. Orang kafir itu bilang, tidak mungkin. Masakan ada perahu, kapal yang kasih naik sendiri barang-barangnya. Tidak mungkin, tidak percaya saya katanya. Imam Abu Hanifah bilang, itu kalau perahu yang kecil kamu tidak percaya. Tapi bumi yang besar ini kamu bilang jadi sendiri. Ya. Jadi kamu punya logika tidak masuk akal. Paham kan ya? Dia bilang bumi ini kan jadi sendiri. Jadi tumbuh sendiri pohonnya, ya, air lautnya sendiri terpisah, danaunya terpisah sendiri, air sungainya terpisah sendiri, pulau-pulaunya jadi sendiri. Nah, dia bilang kan jadi sendiri nih bumi. Imam Abu Hanifah bilang dia kasih gambaran. Itu ada di pelabuhan, perahu itu, ya, dia sender sendiri, dia jalan sendiri, ya. Dia masukkan barang ke perutnya sendiri, dia keluarkan sendiri. Ketika berbicara masalah perahu dan kapal itu, orang mulhid ini bilang, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kapal bisa bikin begitu. Dia harus ada dia punya nakoda, harus ada dia punya kapten, harus ada dia punya anak buah kapal, dan seterusnya. Harus ada. Kalau sendiri tidak mungkin dia bisa katanya. Imam Abu Hanifah bilang, kamu tadi bilang bumi bisa. Mana lebih besar, bumi atau kapal? Bumi jauh lebih besar. Nah, kalau kapal yang kecil saja tidak bisa bikin begitu sendiri, apalagi bumi yang besar. Ya. Maka bumi ini ada penciptanya, ada yang atur. Ya. Dan bumi inilah tanda kekuasaannya. Bumi yang besar ini tanda kekuasaan yang Maha menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi orang yang kazzabu bi ayatina, kata Allah, summun. Ya. Biar dikasih bukti begitu banyak, dia tuli. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan la yasma'una li'adami qabulihim lima yanbaghi qabuluhu minal hujajil wadihah. Walaupun dia dikasih hujjah itu artinya argumentasi, alasan al-wadihah yang sangat jelas. Wadalail as-sahihah. Dan walaupun dia dikasih bukti-bukti yang benar, dia tetap tidak terima. Ya. Wa qala Abu Ali, yajuzu an yakuna summuhum wa bukmuhum fil akhirah. Dan ada juga mengatakan summun wa bukmun ini artinya nanti mereka juga dibuat seperti itu di akhirat. Ya, jadi karena mereka tidak dengar ayat-ayat Allah di bumi, ya, nanti telinganya dikasih tuli sama Allah Azza wa Jalla. Dikasih tuli sekalian. Ya, karena tidak ada guna. Telinga bagus-bagus tidak dipakai mendengar ayat Allah. Ya. Telinga bagus-bagus
tidak dipakai mendengar ayat-ayat Al-Quran, tidak dipakai mendengar hadis-hadis Nabi. Maka kata Abu Ali, nanti di akhirat telinganya dikasih tuli sama Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini tentu bisa menjadi azab yang paling besar. Ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, ya, Allah kasih buta matanya. Dan mereka kemudian protes kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu saya ini tidak buta, dulu saya melihat. Ketika di bumi saya ini melihat, tidak buta saya. Kenapa sekarang dibangkitkan dalam keadaan buta? Ya. Apa jawabannya? Allah bilang, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya. Seperti itu juga kamu dulu didatangi ayat-ayatku. Saya kasih kamu ayat-ayatku, kamu tidak ada. Fanasitaha, kamu pura-pura lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini saya lupakan kamu, saya tidak ingat. Ya. Bukan tidak ingat seperti kita, maksudnya dia tidak pedulikan. Ya. Ya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Kamu sekarang tidak dipedulikan. Ya. Tidak dianggap maksudnya. Karena dulu saya kasih kamu Al-Quran, saya utus kepada kamu Rasul, saya ajari kamu syariat. Ya. Kamu pura-pura buta, tidak melihat, pura-pura tuli, tidak mendengar, dan seterusnya. Maka sekarang ya seperti itu kamu. Ya, tidak mendengar, tidak melihat, menderita sebesar-besarnya. Ya. Dan Allah sudah tidak mau melihatnya. La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka tidak mau diajak bicara oleh Allah. Allah tidak peduli sama dia. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat dia. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak membersihkannya, tidak mensucikannya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, ini kata Abu Ali, itu terjadi nanti di akhirat. Ya, walaupun penafsiran juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa itu sebagai sebuah permisalan. Karena di dalam Al-Quran itu banyak permisalan-permisalan. Banyak perumpamaan. Banyak perumpamaan dan banyak juga analogi dan kias. Sehingga maknanya itu seperti yang disebutkan bahwa orang yang tidak mendengar ayat Allah itu seperti orang yang tuli. Ya. Orang yang mendustakan ayat Allah seperti orang yang tuli. Ya. Kemudian Allah mengatakan, fil dzulumat. Bukmun fil dzulumat. Ay fi dzulumatil kufri wal jahli wal hiyarati la yahtaduna li syai'in mimma fihi salahuhum. Wal makna ka'inina fil dzulumatil lati tamna'u min ibsaril mubsirati wa dhammu ila as-sumami wal bukmi adamul intifa wal absar litarakumil dzulmati alaihim. Fakanat hawasuhum kal maslubah allati la yantafi'u biha bihal. Wa qad taqaddama fil Baqarah tahqiqul maqam bima yughni 'anil i'adah. Ya. Maksudnya di dalam kegelapan. Kegelapan apa maksudnya sini? Kegelapan kekufuran, gelapnya kebodohan dan al-hiyarah, bingung. Ya. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah, tidak mau mendengarkan ayat Allah, dan tidak mau yantiq, bukmun, summun bukmun, bukmun ini bisu. Mereka itu disebutkan fil dzulumat. Mereka itu ada dalam kegelapan. Dan gelapnya ini berlapis-lapis karena Allah mengatakan dzulumat. Dzulumat itu artinya jamak. Jamak dari kata dzulmah. Dzulmatun itu satu gelap. Kalau dzulumat, kegelapan yang
berlapis-lapis. Ya. Kenapa disebutkan berlapis-lapis? Ya, karena dzulumatul kufri wal jahri wal hiyarah. Ya, mereka itu ada dalam kegelapan, gelapnya kekufuran, gelapnya kebodohan, dan kebingungan. Nah, jadi sudah kufur, bodoh, bingung lagi. Ya. Artinya dia tidak menggunakan akal pikirannya untuk untuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La yahtaduna li syai'in mimma fihi salahun. Mereka tidak mengambil petunjuk terhadap apa-apa yang bisa membuat mereka menjadi baik. Jadi mereka tidak mengambil petunjuk. Itu walladzina kadzdzabu itu tidak mengambil petunjuk dia. Ya. Wal ma'na ka'inina fi dzulumat allati tamna'u min ibsaril mubsirat. Dan maknanya adalah mereka itu berada di dalam kezaliman yang tamna', yang menghalangi mereka min ibsaril mubsirat, dan menghalangi mereka dari melihat apa-apa yang menjadi petunjuk itu. Kemudian setelah mereka tidak melihat, mereka dikasih lagi penyakit sum, tuli. Kemudian dikasih lagi penyakit bukum, bisu. Jadi mereka ini berada dalam kegelapan. Artinya tidak melihat. Tidak melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bicara. Itu sudah penderitaan yang super itu. Ya. Coba bayangkan saja. Ya. Kita tidak melihat. Dan kita tidak dengar. Dan juga tidak bisa. Ya, bagaimana menderitanya itu? Di tempat gelap, tidak bisa lihat apa-apa. Ya. Mau berjalan tidak bisa. Dan kita juga tidak mendengar petunjuk. Nah, biasanya kalau orang tempat gelap itu kan, kalau dia tidak melihat dan masih mendengar, itu masih ada dia punya harapan selamat, ya kan? Dengar ada langkah kaki, atau ada dengar gerakan-gerakan, atau ada dengar gemericik air dan seterusnya. Jadi kalau di gedung yang gelap, kemudian ada dengar gemericik air, itu berarti di tempat yang ada suara air itu kemungkinan bisa di lubang itu. Atau ada suara dan seterusnya. Nah, itu masih bisa selamat. Tapi ini sudah di tempat gelap, tidak dengar. Kemudian bisu, tidak bisa minta tolong. Jadi pokoknya dia menderita di situ. Makanya dibilang fid dzulumat. Ya. Mereka menderita dalam kegelapan. Ya. Karena tidak bisa minta tolong sama siapa lagi. Sudah tidak lihat, tidak dengar, tidak bisa minta tolong. Nah, apa yang terjadi? Cilaka, binasa. Tinggal tunggu mati saja di situ. Ya. Kalau kita bayangkan orang begitu, tinggal tunggu mati saja. Nah, orang yang mendustakan ayat Allah, kata Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, walladzina kadzdzabu bi ayatina, seperti itu orangnya. Ya, diumpamakan seperti orang yang di tempat yang sangat gelap, dia tidak melihat, kemudian dia tidak bisa mendengar suara, tidak bisa mendapatkan petunjuk dari suara. Kemudian ketika dia meminta tolong, mulutnya terkunci, tidak bisa bicara. Nah, kalau kita walaupun tidak melihat dan tidak mendengar, tapi kalau masih bisa bicara kan bisa minta tolong, bisa teriak. Tolong, siapa yang di luar? Masih bisa itu. Nah, itu masih punya kemungkinan untuk selamat. Masih ada yang mau tergerak untuk menolong. Nah, tapi kalau ini, dia sudah tidak melihat, kemudian dia tidak mendengar apapun, plus dia tidak bisa bicara, tidak bisa minta tolong. Jadi yang dia bisa apa? Tinggal menunggu kematiannya. Ya. Tinggal menunggu kematiannya. Jadi di situ saja dia, tidak bisa kemana-mana. Nah, itu yang disebut dengan dzulumat. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti itu keadaannya, kata Allah. Dia diperumpamakan seperti itu. Nanti di akhirat dia tidak bisa minta tolong
dia tidak bisa melihat. Ya, seperti dalam ayat yang tadi kita sudah baca, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Ya. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, ketika mereka minta setetes air saja, tidak dikasih sama orang. Ya. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Ya, ketika mereka minta setetes air saja, orang di surga bilang haram itu untuk kalian sekarang haram. Nah, itu bagi yang masih bisa, yang masih bisa apanya? Yang masih bisa berteriak, masih bisa minta tolong. Tapi kalau yang tidak bisa, yang tidak bisa minta berteriak, sudah selesai. Ya. Fil dhulumat may yasha'illahu. Ya, apa disebutkan ila al-sumam adamul intifa' bil absar li tarakumid dhulmati alaihim. Ya, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan ya, matanya, penglihatannya karena berlapis-lapisnya kegelapan itu. Fakanat hawasuhum kal maslubah allati la yantafi'u biha bihal. Maka orang seperti itu ibaratnya hawas itu indera mereka. Indera mereka itu seperti sudah tidak berfungsi lagi. Jadi indera penglihatan tidak berfungsi, indera pendengaran tidak berfungsi, ditambah lagi tidak bisa bicara. Jadi semua panca inderanya maslubah. Maslubah itu kata bahasa Arab, artinya dicopot. Ya. Jadi semua pendengarannya dicopot, semua perangkatnya dicopot. Tidak bisa bikin apa-apa. Ya, ibarat contoh kecil, kalau motor, tahu motor kan? Itu perangkatnya diambil semua, lampunya dicopot, ya, kemudian mesinnya dicopot, ya, kabel-kabelnya dicopot, semuanya dicopot. Jadi apa dia? Jadi apa? Jadi apa? Besi tua. Coba lihat motor, biar motor baru beli, coba copot semua dia punya perangkat itu. Copot lampunya, copot mesinnya. Nah itu kata beliau ini, hawasuhum maslubah. Itu orang yang seperti itu, orang yang digambarkan oleh Allah dalam ayat tadi. Orang yang seperti hawasum maslubah. Panca inderanya dicopot semua oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti motor yang dicopot mesinnya. Dia tinggal apa? Tinggal jadi besi tua. Tinggal di kilo, 1 kilo 1.000 rupiah. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Ya. Tapi kalau ketika perangkatnya masih bagus, ya mesinnya masih bagus, lampunya masih ada di situ, mahal. Ya seperti itulah kehidupan manusia ini. Kalau perangkat-perangkat kita ini masih berfungsi, mata kita gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mulut kita gunakan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, itu berfungsi semua seperti itu. Nah, jadi mahal itu orang. Ya. Jadi mahal. Dan orang yang mendakwahkan ayat-ayat Allah itu orang yang mahal. Ya. Tidak bisa dihargai dengan uang. Ya. Tidak bisa dihargai dengan uang. Ya. Makanya kalau kita bilang kepada guru-guru kita itu, ya, guru, saya tidak bisa membalas guru punya jasa. Yang saya bisa ucapkan cuma terima kasih saja. Cuma bisa mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena jasanya tidak bisa tidak bisa dihargai. Ya, tidak bisa dihargai. Jauh. Ya. Nah, begitu yang mahal itu seperti itu. Tapi kalau perangkat-perangkat kita miliki tidak digunakan lagi untuk mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis Nabi, ya, syariat Allah Azza wa Jalla. Jadinya sama dengan telinganya sapi itu. Ya. Sama dengan telinganya sapi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha.
Jadi mereka, kata Allah, punya hati tapi tidak digunakan. Punya mata tidak digunakan, punya telinga tidak digunakan. Hum kal an'am. Kalau seperti itu ya sama seperti binatang, kata Allah. Ya, ini tidak ada gunanya. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh ayat ini. Ya. Kemudian Allah menutup dengan may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Ya. Siapa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla untuk tidak mendapatkan petunjuk, maka Allah sesatkan. Jadi kalau orang tidak mau percaya sama Allah, Allah kasih. Allah, kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, berarti Allah mau kasih mereka, tidak akan memberikan petunjuk. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Tapi siapa yang mau mendapatkan petunjuk? Ya. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratal mustaqim. Dan siapa orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah yang nanti akan diberikan oleh Allah petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana buktinya orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah? Orang yang ingin mendapatkan petunjuk itu ciri-cirinya apa? Mendengarkan ayat Allah. Menerima ayat Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ada ayat Allah dia terima, dia yakini, dia imani. Ya. Dia dengar hadis Nabi, dia diterima, dia yakini, dia imani. Dia kerjakan, dia amalkan. Ya, berarti itu tanda mendapatkan kebaikan dan petunjuk. Makanya hadis Rasulullah yang kita baca lalu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kebaikan itu adalah orang yang berusaha memahami agamanya. Ya. Kalau kita berusaha memahami agama berarti apa? Memahami ayat Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Nabi, memahami syariat Allah Azza wa Jalla. Itu berarti tanda-tanda mendapatkan kebaikan. Kalau tidak seperti itu berarti tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, tidak mau mengaji, tidak mau belajar agama, ya, tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya. Diajak sholat tidak mau, diajar puasa tidak mau, apalagi disuruh zakat. Ya. Disuruh zakat jelas tidak mau dia. Sholat saja tidak mau. Ya. Nah, kalau sudah itu kebaikan apa yang diharapkan? Tinggal tunggu mati saja. Tinggal tunggu mati saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka dari ayat ini jamaah sekalian, pelajarannya adalah kita tidak boleh mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kalau itu ayat Allah, maka kita harus imani, harus yakin. Dan kita harus pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kita paham maknanya. Kita baca penjelasannya dari para ulama. Ya, kita baca penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita paham itu ayat. Ya, apa ayat itu maksud dan tujuannya. Ya, supaya kita tahu. Ya. Jangan sampai kita berada dalam kegelapan, kemudian ada petunjuk tapi kita tidak lihat. Kita tidak baca petunjuknya, kita tidak melihat petunjuknya. Ya. Kita merasa kita bisa. Ya. Bisa selamat saya. Walaupun tanpa petunjuk saya bisa selamat. Tidak bisa. Orang dalam gelap, kalau dia mau selamat dari kegelapan, dia harus lihat petunjuknya. Dia harus dengar. Ya. Harus dengar suara-suara yang memberikan dia pertolongan. Ya. Supaya dia apa? Dia selamat dari kegelapan itu. Karena tidak ada orang yang selamat dari kegelapan tanpa ada pertolongan dari orang lain. Ya. Atau tanpa ada petunjuk dari siapapun. Entah dari suara-suara, entah dari melihat cahaya-cahaya, dan seterusnya. Yang seperti itulah manusia. Kalau manusia tidak mau mengambil petunjuk, berarti dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dia akan tetap dalam kegelapan itu. Sampai dia menghadap pada Allah. Dan nanti dia menyesal. Nah, itulah yang disebut dalam ayat tadi itu. Rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Allah bang. Kadzalika atat ka ayatuna fanasitaha. Begitu dulu saya kasih petunjuk kamu. Tapi kamu tidak mau ambil. Ya. Kamu tidak mau ambil petunjuk yang saya berikan. Ayat-ayat yang saya berikan kamu tidak ambil, bahkan kamu dustakan. Nauzubillah min dzalik.
Maka Allah bilang, wa kadzalikal yawma tunsa. Sekarang kamu yang dilupakan. Kamu yang tidak dipedulikan, kamu yang tidak dianggap. Ya. Kamu yang tidak dilihat, kamu yang tidak diajak bicara. Pokoknya tidak semua. Ya. Nah, kalau sudah seperti sudah selesai urusan. Ya. Akan kekal di situ selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kekal dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillahi tsumma waliyadzubillah. Ya, semoga kita dipelihara oleh Allah, dijaga dari sikap-sikap yang menolak dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah senantiasa diberikan petunjuk, ya, digolongkan kepada orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, atau dijadikan oleh Allah berada di atas jalan yang lurus, ya, sebagaimana kita selalu berdoa dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita selalu berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ya, siapa orang-orang yang diberi nikmat? Dalam Quran surah An-Nisa disebutkan, ya. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi petunjuk yang kita minta adalah, atau jalan yang kita cari adalah jalannya para nabi. Ya. Minan nabiyyin was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Dan semua 4 kelompok itu, para nabi, siddiqin, syuhada, was-salihin, ciri utamanya mereka apa? Menerima ayat Allah. Ya, beriman dengan ayat Allah dan tidak mendustakan ayat Allah. Nah, kalau kita ingin petunjuk, ingin berada jalan yang lurus, maka caranya ikuti mereka. Ya. Ikuti Rasulullah SAW, ikuti orang-orang soleh, ikuti orang-orang yang siddiq, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikuti mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan kita akan berada di jalan yang mustaqim, di jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, satu ayat yang bisa kita tadabburi pada malam hari ini. Ya, semoga kita diberikan manfaat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mentadabburi ayat-ayatnya, dan diberikan pahala yang besar ketika kita membaca ayat-ayatnya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap huruf akan diberikan 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 70 dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Nah, itulah yang bisa kita baca. Satu ayat saja yang kita sudah tadabburi. Insyaallah ayat yang selanjutnya yang kita sudah baca tadi ayat 40, insyaallah kita tadabburi nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.